Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Di pasar Baghdad ada seorang pedagang kaya yang sangat membenci Abu Nawas. Pada suatu hari, teman si pedagang datang ke rumahnya untuk meminjam keledai untuk bepergian ke negeri tetangga selama beberapa hari. Pedagang itu pun dengan berat hati meminjamkan keledainya. Tak lama kemudian, Abu Nawas berjalan santai melewati kandang keledai si pedagang. Melihat itu, muncullah ide licik di pikiran pedagang untuk menjebak Abu Nawas. Pedagang kemudian buru-buru berlari ke istana sambil berteriak, "Tolong Baginda, keledaiku hilang. Aku yakin Abu Nawas yang mencurinya." Baginda yang saat itu sedang minum teh hangat hampir tersedak. "Apa? Abu Nawas mencuri keledaimu? Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal jujur itu mencuri?" "Benar Baginda, hamba yakin Abu Nawas yang mencurinya." Akhirnya, Baginda memerintahkan pengawal agar Abu Nawas segera dipanggil menghadap ke istana. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas datang dengan wajah tenang sambil tersenyum kecil. "Ampun Baginda, ada perlu apa Baginda memanggil hamba?" "Abu Nawas, orang ini menuduhmu mencuri keledainya. Apakah itu benar?" "Baginda, kalau hamba mencuri keledai, tentu sekarang hamba sudah naik keledai itu ke sini, bukan malah berjalan kaki." Baginda mulai heran dan bingung. Tiba-tiba pedagang berkata, "Tapi Abu Nawas, kaulah yang terakhir kulihat di dekat kandang keledaiku. Aku yakin saat itu kau membawa kabur keledaiku." Abu Nawas menatap pedagang itu dengan pandangan tajam sambil berpikir sejenak. "Baiklah Baginda, kalau begitu izinkan hamba membuktikan bahwa hamba tidak bersalah. Tapi hamba butuh bantuan dari seekor ayam." Semua orang yang hadir di istana terkejut dan terheran-heran. "Ada apa dengan ayam? Untuk apa ayam itu Abu Nawas? Apa hubungannya masalah ini dengan ayam?" "Iya, apa hubungannya dengan keledaiku yang hilang?" "Tenang dulu, ayam itu akan aku gunakan untuk mencari siapa pencurinya." Akhirnya diambillah ayam dari dapur istana, kemudian diserahkan kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berpura-pura membaca sebuah mantra kepada ayam. Kemudian Abu Nawas berkata, "Baginda, ayam ini sudah hamba kasih mantra. Siapa yang jujur, maka ayam ini akan tenang. Tapi jika orang itu berbohong, maka ayam ini akan berkokok." Kemudian Abu Nawas meminta orang-orang di sekitarnya untuk duduk bersama membentuk lingkaran. Ayam itu dilepaskan di tengah-tengah mereka. Semua mata tertuju pada ayam itu. Suasana hening. Tapi ketika ayam itu pergi ke arah pedagang, wajah pedagang mulai cemas. Pedagang gelisah tak karuan karena takut ayam itu akan berkokok. Abu Nawas yang melihat tingkah pedagang itu kemudian berkata, "Baginda, lihat, hanya orang yang bersalah yang takut pada kejujuran. Lihat mata pedagang itu. Ia merasa gelisah karena takut ayam itu berkokok. Padahal mantra itu hanya akal-akalanku saja." Pedagang yang mendengar itu tertunduk malu dan takut. Akhirnya, pedagang mengaku bahwa keledainya dipinjam temannya untuk bepergian ke negeri tetangga. Masalah pun telah selesai. Abu Nawas bisa pulang dengan perasaan lega. Sementara pedagang itu harus menerima hukuman dari Baginda Raja atas tindakannya mencoba memfitnah Abu Nawas. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di istananya. Ia baru saja membeli seekor gajah yang sangat besar dan gagah dari negeri seberang. Gajah itu menjadi kebanggaan Baginda Raja. Namun, ada satu hal yang sangat mengganjal pikirannya. Ia ingin tahu berapa berat persisnya gajah tersebut. Baginda Raja kemudian memanggil para menteri, ilmuwan, dan ahli-ahli terbaik di kerajaannya. "Aku ingin tahu berapa berat gajah ini," titah Baginda Raja.
Siapa di antara kalian yang bisa menimbangnya? Para ahli mulai berpikir keras. Bagaimana mungkin menimbang gajah sebesar itu? Tidak ada timbangan yang cukup besar di seluruh negeri yang dapat digunakan untuk menimbang gajah. Mereka mengusulkan berbagai metode rumit, mulai dari memotong gajah menjadi beberapa bagian, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Baginda Raja, hingga membangun timbangan raksasa yang butuh waktu berbulan-bulan. Baginda Raja mulai putus asa. Akhirnya, salah seorang menteri menyarankan, "Ampun tuanku, kenapa tidak memanggil Abu Nawas saja? Mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memecahkan masalah ini." Kemudian Baginda Raja memerintahkan dua pengawalnya untuk segera memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku ingin engkau menimbang berat gajahku ini. Bisakah engkau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum simpul. Ia melihat seekor gajah yang berdiri tenang di halaman istana, kemudian mengamati kolam besar yang ada di dekatnya. "Tentu tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba bisa menimbang berat gajah ini, tetapi hamba butuh beberapa hal dan bantuan dari warga." Mendengar itu, Baginda Raja menjadi penasaran. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" "Hamba butuh sebuah perahu besar yang bisa mengapung di kolam itu, beberapa buah batu, dan banyak warga yang membantu," pinta Abu Nawas. Keesokan harinya, semua yang diminta Abu Nawas telah tersedia. Perahu besar mengapung di kolam, dan banyak warga berkumpul ingin menyaksikan kecerdikan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memerintahkan para pelayan istana untuk menggiring gajah masuk ke dalam perahu. Begitu gajah naik, perahu itu pun tenggelam lebih dalam ke dalam air. Abu Nawas dengan sigap membuat tanda di lambung perahu tepat di permukaan air. Setelah itu, ia memerintahkan gajah itu untuk turun dari perahu. Perahu kembali terangkat sedikit dan mengapung seperti semula. Langkah selanjutnya, Abu Nawas meminta warga untuk mulai memuat batu-batu besar ke dalam perahu satu persatu. Mereka terus memasukkan batu-batu besar itu sampai lambung perahu kembali tenggelam hingga mencapai tanda yang sudah dibuat Abu Nawas sebelumnya. Dan ketika tanda itu sudah sejajar dengan permukaan air, Abu Nawas menghentikan mereka. Cukup, sudah," seru Abu Nawas. "Sekarang, timbanglah semua batu yang ada di perahu ini." Para menteri dan ilmuwan yang awalnya kebingungan kini mulai mengerti maksud Abu Nawas. Mereka menimbang semua batu yang terkumpul di dalam perahu. Setelah beberapa waktu, mereka mendapatkan total berat semua batu tersebut. "Tuan Raja," lapor Abu Nawas, "berat gajah ini adalah sama dengan berat semua batu ini." Baginda Raja dan semua yang hadir dibuat terpukau. Ide Abu Nawas sangat sederhana. Berat gajah yang sama dengan berat air yang dipindahkan oleh perahu saat gajah berada di dalamnya. Dan berat air itu sama dengan berat batu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang sama. Baginda Raja sangat senang dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikan dan akalnya yang luar biasa. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai orang yang mampu memecahkan masalah tersulit sekalipun dengan cara yang paling tidak terduga. Sobat Azul rahimakumullah. Karena tidak ada yang harus dikerjakan di rumah, Abu Nawas keluar untuk mencari angin. Ia pergi untuk jalan-jalan. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib," jawab kawan Abu Nawas tersebut. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" tanya Abu Nawas lagi. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja,"
jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas makin tertarik. Ia tak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton yang mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tetapi usaha mereka sangat sia-sia. Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang berbelalai itu, Abu Nawas bertanya kepada sang gajah, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Gajah menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap saja menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mengancam. Akhirnya, gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marahnya pemilik gajah itu, hingga memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya untuk mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya apabila sampai dia terpancing. Penonton mengangguk-angguk, terutama Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinanti telah tiba. Kini para penonton ingin mencoba. Harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa gajah itu untuk menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju lagi dan mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. Gajah itu mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. "Tahukah engkau apa gunanya balsam ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu mengangguk lagi. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja, gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai agak panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini aku habiskan untuk menggosok selangkanganmu?" ancam Abu Nawas. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya, sehingga terpaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya mampu memenangkan sayembara itu. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas mendengar bahwa Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya dirinya. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas begitu geram. Tetapi ia tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan
kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa memengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasihat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana saja. Gerutu Abu Jahal dalam hatinya. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu, apa keahliannya? Cuma melucu saja," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hamba lah yang lebih pantas menjadi penasihat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasihat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak, Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasihat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang, pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata
Kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Dia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hatinya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah, Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut yang rasanya tawar," ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasihat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar lagi ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar itu? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika, wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari jabatanmu sebagai menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hai Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan seorang pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar, terang Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan juga jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Sobat Azul rahimakumullah.
Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal, Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam." Beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rasyid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional." Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, "Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka." Massa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rasyid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. "Jadi, boleh saya menjual matahari?" Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab.